Hai sahabat Kompas Iman, kita kembali lagi bersama pada saat ini membahas tentang ibadah bersama dengan saya Joni, rekan saya Glenn, dan bersama hamba Tuhan pada saat ini penginjil Teddy Ho, dan kita akan membahas seputar ibadah. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Pak Teddy Ho terkait dengan ibadah. Ini pertanyaan yang sangat banyak ditanyakan oleh jemaat. Pertama, jemaat banyak bertanya, mengapa hadir beribadah di gedung gereja bersama dengan sesama umat Tuhan adalah penting, terutama masa-masa COVID seperti ini ya? Iya, betul ya. Memang pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang saya pikir banyak ditanyakan oleh setiap orang, dan mungkin juga bisa ada kesalahpahaman di dalam mereka memaknai kenapa sih kita harus beribadah ke gereja hari Minggu. Mungkin mereka berpikir ya karena hari Minggu itu adalah hari ibadahnya orang Kristen, sudah diajarkan dari kecil. Tradisi juga mengajarkan bahwa setiap orang Kristen memang harus beribadah ke gereja setiap hari Minggu. Tetapi apakah setiap kita itu memahami dengan benar apa esensi ibadah di hari Minggu dan mengapa kita harus berkumpul? Nah, mungkin ini yang perlu memang satu pencerahan buat kita semua untuk semakin memahami. Sehingga kalau kita memahami ke gereja untuk ngapain, kita pulang itu dipenuhi dengan satu pemahaman yang benar, menolong kita untuk bertumbuh. Nah, ibadah kita adalah di hari Minggu. Nah, mengapa kita memilih waktu di hari Minggu dan mengapa kita harus berkumpul di gereja bersama-sama? Nah, kalau kita membaca Alkitab, ibadah yang biblika itu adalah ibadah yang komunal, ibadah yang berjemaah. Kalau kita baca sepanjang Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kita akan melihat bahwa ibadah umat Allah itu sifatnya korporat atau berjemaah atau komunal ya. Nah, di dalam PL maupun PB, tujuan Tuhan menyatakan dirinya dan memanggil umatnya adalah untuk apa? Untuk memisahkan mereka dari dunia. Kemudian dibentuklah satu komunitas penyembahan yang sekarang ini kita kenal dengan gereja sebagai tanda penebusan. Jadi Allah memang secara inisiatif memanggil umatnya, dipisahkan, dibentuk satu komunitas, disebut dengan komunitas penyembahan. Sebagai tanda inilah penebusan yang dilakukan oleh Allah. Misalkan contohnya di Perjanjian Lama, Allah menebus bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Di Perjanjian Baru, Allah menebus manusia dari perbudakan dosa. Nah, kalau kita membaca Alkitab juga, itu terminologi yang digunakan untuk jemaat itu sifatnya plural, bukan singular. Jemaat itu kan berbicara tentang satu kumpulan, satu komunitas. Jadi banyak orang, bukan cuma satu orang individual gitu. Iya, jadi sifatnya komunal. Kalau kita membaca misalkan 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, ya. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, kalau kita melihat terminologi yang terdapat di Alkitab, khususnya kalau kita membaca Perjanjian Baru ke bahasa aslinya, kata kamu itu kan bisa singular, bisa plural. Tapi dalam bahasa asli itu plural, jamak. Jadi terminologi jemaat yang dikaitkan dengan ibadah itu adalah jamak. Jadi seakan-akan menurut Alkitab, pengalaman di dalam merayakan penyertaan Tuhan dan kesetiaannya itu tidak boleh hanya dialami oleh individu, tetapi harus dialami oleh komunitas, harus dirasakan. Penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan itu harus dirayakan, bukan hanya dirasakan, tapi dirayakan secara berjemaah. Kemudian menjadi orang Kristen juga itu berbicara tentang tubuh Kristus, betul ya? Ya. Kan kita sering menganalogikan gereja sebagai tubuh Kristus. Jadi betul. Menjadi orang Kristen adalah bagian dari tubuh Kristus. Nah, penyembahan yang dilakukan oleh anggota tubuh Kristus itu merupakan penyembahan yang sifatnya komunal, karena mereka sudah dipersatukan oleh Kristus yang kita kenal juga sebagai kepala tubuh. Yang namanya anggota kan tidak mungkin sendirian gitu. Kemudian kalau kita perhatikan lagi,
waktu kita beribadah ke gereja itu sifatnya apakah kita datang hanya menyembah Tuhan? Betul kan, kita menyembah Tuhan secara vertikal. Tetapi juga di dalam ibadah yang Kristiani, penyembahan itu terjadi secara vertikal, tetapi juga ada persekutuan secara horizontal. Jadi sifat ibadah korporat itu adalah vertikal dan horizontal. Nah, prinsip penyembahan yang terutama adalah apa sih yang dimaksud dengan ibadah? Kalau kita bertanya, ngapain sih kita tujuan beribadah? Ngapain kita ngumpul? Benar juga ya, ngapain kita ngumpul? Datang, duduk, nyanyi, dengar khotbah, dengar doa berkat, terus pulang, kasih persembahan terus pulang. Nah, salah satu prinsip utama dari penyembahan itu adalah sebuah perayaan. Perayaan apa? Perayaan atas anugerah keselamatan yang dikaruniakan oleh Allah Tritunggal. Dipersembahkan oleh Allah Bapa melalui diri Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus. Jadi hari Minggu adalah puncak ibadah kita sebenarnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Ibadah itu bukan hanya berbicara tentang lokasi ataupun di hari tertentu. Ibadah itu adalah sebuah gaya hidup. Betul ya. Jadi hari Minggu adalah puncak perayaan di mana kita bersama-sama beribadah dari hari Senin sampai Sabtu. Kan kita beribadah nih kan. Kalau ibadah itu gak ada gaya hidup, apa yang kita lakukan adalah sebuah penyembahan. Jadi kata ibadah itu kan sama dengan kata penyembahan. Ibadah itu sama artinya dengan melayani. Jadi setelah dari hari Senin sampai hari Sabtu kita itu menyembah Tuhan sebenarnya, melakukan penyembahan kepada Tuhan dari pekerjaan, dari dalam keluarga, di kantor, dimanapun kita berada. Dan hari Minggu itu menjadi puncak bagi kita untuk merayakan. Makanya kita ada nyanyian, ada bersama-sama dengan komunitas. Jadi prinsip penyembahan itu adalah sebuah perayaan atas keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah, dan kita merayakan di hari Minggu. Jadi itu yang menjadi alasan sebenarnya hari Sabat itu enggak hari Sabtu gitu. Jadi hari Minggu. Gimana? Memang ada penjelasan tersendiri ya, betul. Kalau kita membaca Alkitab kembali, Sabat itu kan merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tradisi Ibrani itu sebagai rangka untuk mengingat apa? Penciptaan, betul tidak? Iya, 7 hari. Jadi hari ke-1 sampai ke-6 Allah bekerja menciptakan dunia dan seluruh isinya. Kemudian hari ke-7 beristirahat. Nah, Sabat itu diperuntukkan untuk manusia supaya mengingat akan karya penciptaan. Nah, tetapi juga orang Ibrani juga secara tradisi juga bukan hanya jadi Sabat itu bukan hanya digunakan untuk mengingat karya penciptaan Allah, tetapi juga digunakan untuk mengingat penebusan Allah yang sudah menebus bangsa Israel dari Mesir. Jadi setiap hari Sabat itu mereka itu dipanggil untuk beribadah. Isi dari ibadahnya adalah maksudnya esensi dari ibadahnya adalah remembering, mengingat. Mengingat apa? Mengingat bahwa Allah sudah menciptakan dunia ini dan Allah beristirahat di hari ke-7. Maka Sabat itu kan di hari ke-7 kan, di hari Sabtu. Mereka juga dalam kesempatan itu mengingat bagaimana Allah sudah menebus mereka dari perbudakan di Mesir. Dasarnya awalnya seperti itu. Nah, menentukan harinya kan kita kan ada Senin sampai Sabtu tuh, sampai hari Minggu. Iya. Nah, kenapa kita memilihnya hari Minggu, Pak? Nah, ini ya. Kenapa Sabtu? Bukannya hari Sabtu? Ya. Sabtu itu kan hari terakhir kerja gitu maksudnya, atau bagaimana? Iya, ini kan di PL ya. Kemudian ketika seiring waktu dimasuk ke dalam perjanjian baru, ketika sudah masuk perjanjian baru, orang-orang Kristen di perjanjian baru atau di awal gereja mula-mula, mereka mulai beribadah di hari Minggu. Di hari pertama. Oh, hari pertama itu hari Minggu? Hari Minggu. Bukan hari Senin ya? Bukan. Hari pertama itu hari Minggu. Jadi mereka mulai beribadah di hari pertama, hari Minggu. Kenapa ya? Kenapa di hari Minggu? Nah, kalau kita mau berbicara tentang kenapa hari Minggu, kapan Tuhan Yesus bangkit? Hari ketiga, hari Minggu. Iya. Hari Minggu. Nah, makanya kenapa seringkali disebut hari Minggu itu sebagai hari Tuhan. Jadi orang-orang Kristen Yahudi itu mulai beribadah di hari Minggu. Karena hari Minggu itu disebut sebagai hari Tuhan. Kenapa disebut dengan hari Tuhan? Karena hari Tuhan Yesus bangkit itu di hari Minggu. Nah, memang menarik sekali
transisi dari Sabat ke hari Minggu itu memang bukan mudah untuk dijalankan, khususnya bagi orang-orang Kristen Yahudi. Nah, orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu, karena mereka sudah terbiasa melakukan tradisi Sabat, dan kemudian mereka menjadi orang Kristen, dan orang Kristen beribadah di hari pertama, karena itu adalah hari Tuhan, di mana Tuhan Yesus bangkit, mereka melakukan 2 kegiatan akhirnya. Orang Kristen Yahudi ini. Hari Sabtu mereka tetap Sabat, jadi di Sabat itu mereka nggak ngapa-ngapain. Mereka, apa sih yang dilakukan di hari Sabat? Yaitu mengingat perbuatan Allah, mengingat penciptaan Allah. Dan mereka belajar kitab suci di sinagoge, itu biasanya ya belajar tentang firman Tuhan. Dan hari Minggu mereka juga beribadah bersama-sama dengan orang Kristen. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika kekristenan itu mulai merambah ke orang-orang non-Yahudi, terjadi pemisahan. Pemisahan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Kemudian juga dengan adanya tantangan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus itu mulai merongrong kekristenan, dan kekristenan harus menetapkan satu waktu. Dan maka dipilihlah di dalam sejarah gereja mula-mula, maka dipilihlah satu hari, yaitu hari Minggu, hari pertama sebagai harinya Tuhan, harinya orang Kristen beribadah. Kalau kita mau melihat alasan-alasannya, memang itu sebenarnya kalau kita baca Alkitab itu kita bisa melihat. Yang pertama, Kristus bangkit hari Minggu. Kemudian penampakan Yesus kepada murid-muridnya itu juga terjadi di hari Minggu. Kepada perempuan-perempuan yang ingin meminyaki kubur Yesus itu hari Minggu. Ketemu Maria Magdala hari Minggu. Lalu ketemu murid-murid minus Thomas. Kan Tuhan Yesus bertemu dengan murid-murid. Ya. Tapi nggak ada Thomas, itu hari Minggu. Terus kemudian ketemu murid-murid ke-11 murid dengan Thomas, itu juga hari Minggu. Nah, seorang teolog bernama Justinus Martyr mengatakan begini, hari Minggu adalah hari kebangkitan Yesus, dan juga adalah hari pertama penciptaan. Jadi seakan-akan sedang mengajarkan kepada kita, Allah yang beristirahat itu kembali mulai menciptakan. Makanya kita sering disebut sebagai ciptaan yang baru. Orang yang percaya pada Kristus kan disebut ciptaan yang baru, ya. 1 Korintus 5:17. Yang lama sudah berlalu dan yang baru itu datang. Jadi kita ini adalah ciptaan yang baru. Jadi mengapa kita harus beribadah di hari Minggu? Ya karena hari Minggu sudah ditetapkan sebagai hari pertama di mana Yesus bangkit. Makanya disebut hari Tuhan. Gitu. Kalau tadi kita sudah belajar juga, kenapa sih harus bersama-sama ya? Kenapa nggak sendiri? Ya, kita harus bersama-sama. Kenapa? Karena ya itu, secara biblika, ibadah yang benar itu adalah ibadah komunal, ibadah korporat. Kalau online gimana dong? Nah, iya kan? musim kayak gini kalau online. Iya, betul. Memang ini pertanyaan juga baik ya. Iya kan? Kalau lagi pandemi begini ya, bagaimana? Apakah boleh beribadah secara online? Dan ini Pak, kalau saya ibadah online nonton YouTube sendirian, Ya, atau saya misalnya sama keluarga. Itu gimana? betul. Maksudnya saya kan harus komunal. Komunal ya. Nah, komunal kalau dari segi Iya. YouTube-nya sih banyak yang nonton gitu kan. Tapi betul. tidak di waktu bersamaan kadang-kadang. Nonton bareng Nggak. beberapa. Ya. Atau misalnya saya sendiri gitu Nah, misalnya. Atau saya misalnya mungkin saya lagi sibuk. Jadi pagi itu nggak bisa buka nih YouTube-nya misalnya. Saya siang gitu atau malam. Nah itu bagaimana pendapatnya itu? Iya ya, memang di masa pandemi ini bukan hampir ya, seluruh gereja Mengalami ini. mengalami hal seperti ini dan banyak yang melakukan ibadah secara online. Nah, tadi ada kata nonton ya. Nah, ini Iya. pun sebenarnya harus dikoreksi bahwa kita tidak sedang nonton ibadah. Sedang Karena beribadah. prinsip ibadah itu adalah melibatkan respon dari jemaat dan melibatkan dialog dari umat kepada Allah, Allah kepada umat, dan umat kepada umat yang lain. Jadi penyembahan Kristen, tadi kan kita sudah belajar ya, salah satu prinsip utama dari penyembahan Kristen adalah perayaan atas karya keselamatan yang dilakukan Allah. Nah, prinsip yang lain juga mengatakan bahwa ibadah itu adalah sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Itu yang pertama. Ibadah Kristen juga adalah sebuah respon dari karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tritunggal. Karena itu adalah bersifat respon, maka penyembahan Kristen bersifat apa? Dialogis. Vertikal horizontal yang tadi kita sudah sama-sama belajar, dan juga aktif. Bukan hanya dialogis, tetapi juga aktif. Ada partisipasi dari jemaat sebagai anggota tubuh Kristus.
Nah, bagaimana? Apakah kira-kira di online, kira-kira apakah 3 prinsip itu bisa nggak kita lakukan? Bisa iya, bisa Bisa tidak. enggak? Kenapa bisa kita tidak tahu? Karena nggak ada hubungan yang terjalin antara jemaat. Iya. Siapa yang bisa mengukur ibadah yang dilakukan online itu adalah ibadah yang benar? Oke. Nggak bisa diukur. Di gereja aja, kalau kita datang ibadah gereja aja, ada orang yang bisa tidak bersungguh-sungguh dalam tanda kutip beribadah. Bagaimana dengan di rumah? Sedangkan kan ibadah itu kan butuh sebuah respon. Ketika orang berkhotbah, kita mendengarkan. Bernyanyi, kita didorong untuk ikut bernyanyi. Ya. Memang sifatnya teknis akhirnya kan. Ada hal-hal teknis yang tidak bisa terjadi. Kemudian juga aspek dialogis aktifnya tidak terasa. Walaupun mungkin kita bersama-sama dengan keluarga ya. Oh, mungkin itu juga ya yang membuat beberapa gereja itu setelah dia ibadah secara online, ada juga pertemuan Zoom-nya gitu. Apakah itu Menolong dalam hal interaksi? Iya, betul ya. Bisa, tetapi tetap saya pikir itu bisa, tetapi terbatas. Terbatas. Nah, seperti tadi sudah sampaikan bahwa ibadah yang biblikal itu adalah ibadah yang berjemaat. Tetapi dalam kondisi tertentu seperti yang kita alami itu memang kita tidak bisa melakukan itu. Tetapi kan kita harus percaya bahwa itu tidak selamanya terjadi. Kita harus percaya akan penyertaan Tuhan. Jadi ibadah online itu begini, ibadah online itu bukanlah pengganti ibadah komunal. Oh, gereja mengadakan ibadah offsite dan online, saya mau pilih online, itu bukan pilihan. Makanya kita harus mendorong diri kita untuk bisa datang ke gereja, berjumpa dengan jemaat, untuk beribadah bersama-sama. Ibadah online itu adalah sebuah pelengkap sebenarnya. Dan merupakan sarana penjangkauan untuk mereka yang memang tidak mampu untuk datang beribadah, seperti orang yang lagi sakit di rumah sakit, yang terbaring di kamar tidurnya, atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh, harus pergi jauh dia untuk ibadah online. Tetapi kan itu kan bukan hal yang rutin. Jadi ibadah itu kan harus menjadi sebuah kegiatan yang konsisten kita lakukan. Jadi pertanyaannya bukan boleh atau tidak boleh, sifatnya kondisional. Karena dia bukan pengganti ibadah yang sesungguhnya. Karena ibadah yang sesungguhnya yang dikatakan oleh Alkitab adalah ibadah yang berjemaah. Nah ini Pak Teddy, ada satu juga pertanyaan, kalau begitu misalnya kita melakukan ibadah seperti yang Pak Teddy tadi sampaikan kriterianya, pertanyaannya boleh nggak ya kita beribadah di 2 tempat ibadah yang berbeda? Ya, memang di jemaat. Iya ya, kupas tuntas benar ini. kupas tuntas benar ini. Nah sebenarnya pertanyaan kembali lagi bukan boleh tidak boleh lagi. Ini kan berarti kan ada motif ya. Kalau menurut saya ini ada apa yang menjadi motifnya dia beribadah di 2 gereja. Banyak hal yang menurut saya yang melatar belakangi kenapa orang bergantian bergereja. Apakah mungkin saja ada seorang jemaat yang memang dia punya pacar, punya pasangan yang berbeda gereja. Bisa saja itu terjadi seperti itu. Karena kalau kita melihat, memang betul ya, kalau bergereja itu kan sama aja ya, di mana saja sama ya, kan sama-sama kita menyembah Tuhan. Tetapi balik lagi kepada motif dari seseorang menurut saya. Artinya kan kita ibadah itu kan harus datang dari antusias diri kita sendiri. Apakah yang menggerakkan itu motif dia dalam beribadah? Coba kalau nggak ada motif itu, apakah dia akan bergantian? Pasti. Kenapa orang bergantian itu? Pasti ada motif yang lain yang menggerakkan dia melakukan itu. Nah, kesatu, kenapa kita harus beribadah secara setia ke gereja lokal tertentu? Nah, ini pertanyaan harus kita jawab. Kenapa? Karena itu menolong kita untuk bertumbuh. Kemudian juga kita belajar untuk bisa memprioritaskan kehendak Tuhan, pelayanan, walaupun sama-sama melayani. Tapi kan komitmen kesetiaan itu diuji ketika kita lakukan secara konsisten di tempat yang sama. Menolong kita untuk bertumbuh, juga menolong kita untuk bisa melayani. Kan ketika kita melayani kan kita diminta komitmen. Bukan berarti begini, ya bukan
Ya kan ini yang namanya gereja kan sifatnya juga universal ya, sama-sama beribadah. Tapi ada satu aspek yang mengapa kita harus belajar untuk setia beribadah di gereja lokal, menolong kita untuk kita bisa melakukan satu komitmen kesetiaan, bertumbuh, dan konteks relasi juga itu kan dibangun kan. Kalau berbeda-beda juga agak sulit. Kayak kami di kampus juga repot kalau mahasiswanya sebentar di kampus. Iya. Tapi kampus orang lain beda gitu ya. dan ada kurikulum juga ya, orang itu bertumbuh tahap demi tahap kan. Makanya kenapa kan gereja kita ada kalau mau masuk harus katekisasi, Ya, harus ada. Karena kita tidak bisa mendisiplin warga gereja yang lain, kan ada komitmen. Gitu. Mungkin jawaban yang terakhir nih Glenn. Apakah kriteria ibadah yang menyenangkan Tuhan? Ini memang pertanyaan ini sangat-sangat Bahaya ini pertanyaannya. ya, subjektif ya. Betul ya. Sebenarnya kembali jawabannya adalah kembali kepada prinsip penyembahan itu sendiri. Kerangka penyembahan itu, yang prinsip itu dari prinsip itu terbangunlah kerangka penyembahan. Karena penyembahan itu bicara tentang kata kerja, bukan kata benda. To worship ya. Nah, sebagai kata kerja worship itu melibatkan satu pengakuan terhadap yang lebih superior. Ini arti definitifnya ya. Jadi worship itu melibatkan pengakuan seorang individu terhadap individu lain yang lebih superior secara status dan lebih terhormat secara kedudukan. Dia harus ada di atas. Karena kalau kita membaca terminologi Alkitab, misalkan di Perjanjian Lama kita belajar bahasa Ibrani ya, itu beribadah menyembah itu dari kata histahawa. Histahawa itu apa? Kita menyembah berlutut sampai kepala dan kita tuh mengatakan itulah ibadah. Ibadah itu kan menyembah, to bow down. Di Perjanjian Baru padanan katanya proskuneo. Proskuneo itu sama. Beribadah menyembah itu, ya itu sampai nempel sampai nempel ke kaki yang kita sembah, kepala kita. Itu bicara sikap tubuh. Tetapi bukan bicara terminologi ibadah juga bukan berbicara tentang sikap tubuh, tapi sikap hati. Jadi kalau kita berbicara worship, beribadah itu di Alkitab itu memang banyak sekali. Kata beribadah juga sering digunakan dari bahasa aslinya itu dari bahasa Perjanjian Lamanya, bahasa Ibraninya itu abodah. Nah, di situ kan muncul kata ibadah kan? Abodah. Iya. Abodah itu beribadah, melayani artinya, melayani. Berasal dari kata ebed. Ebed itu apa? Budak, hamba, menghamba. Padanan katanya di Perjanjian Baru apa? Latreo. Latreo. Latreo itu artinya melayani juga. Jadi pertama ibadah itu berbicara sikap tubuh, menyembah, ada penundukan diri. Tapi juga ibadah itu bicara hati, mau melayani. Kita mau melayani kepada yang kita sembah. Nah, kalau kita bicara ibadah yang menyenangkan Tuhan atau yang berkenan kepada Tuhan, ya ada dua sikap yang harus kita perhatikan. Memang di PL itu lebih banyak dieksplor masalah tubuh ya, ritual. Di Perjanjian Baru kita lebih bicara masalah internal yang dikedepankan oleh Perjanjian Baru, bicara tentang hati. Ibadah itu sekarang berbicara tentang Tuhan. Kalau kita mau tanya ibadah yang menyenangkan Tuhan, itu gimana sih? Kalau kita harus ingat, ibadah itu berbicara tentang Tuhan. Siapa yang mengundang kita untuk beribadah? Tuhan. Makanya kenapa ada votum kan? Iya. Votum itu kan menunjukkan bahwa Ajakan beribadah. ibadah ini inisiatifnya datang dari Tuhan loh. Kamu diundang untuk datang. Tokoh utamanya siapa? Tuhan. Nah, seringkali ya kita bisa terjatuh sih, khususnya makanya para pelayan mimbar. Bisa dari pengkhotbah sampai dengan pemimpin pujian, singer. Ya artinya ini bisa punya potensi untuk terjatuh menjadi star syndrome. Ingin menjadi pusat perhatian. Padahal pusat perhatian dari sebuah ibadah adalah Tuhan. Jadi dalam Alkitab kata ibadah atau penyembahan dipakai dalam dua aspek, yaitu menunjuk kepada aktivitas yang spesifik tertentu, yaitu ada ritual kan, makanya kan kalau dalam ibadah kita ada ritual kan, kenapa kita harus berdiri, harus duduk,
Ada tata cara Ada ibadahnya. tata cara ibadahnya, itu bicara ritual, bicara tentang sikap tubuh. Kalau di perjanjian lama lebih ketat, kalau di kita sekarang paling duduk berdiri, kalau doa angkat tangan, nah, kemudian juga berbicara tentang seluruh hidup kita. Itu ibadah yang berkenan. Seperti tadi di awal saya ngomong, bahwa hari Minggu adalah puncak perayaan. Iya. Bukan berarti kita kalau hari Minggu sudah beribadah, saya sudah menyenangkan Tuhan, tapi hari Senin sampai Sabtu kita tidak melakukan. Jadi Kristen tomat ya. Iya. Cuman hari Minggu aja. Jadi hari Minggu tobat, hari Kamis tomat. Jadi Kristen tomat. Iya. Iya. Jadi ibadah itu berbicara tentang sikap hidup kita. Kita mungkin di gereja bisa angkat tangan menutup mata. Iya. Tapi apakah hati kita ikut tunduk gak? Tubuh kita mungkin bisa menyembah sampai ke lantai. Tapi hati kita ikut menyembah nggak? Seperti itu. Jadi kerangka dari ibadah adalah ada 3. Karena ibadah itu sikap tubuh yang menyembah, berarti harus ada sikap penundukan diri dari diri kita. Ada submission kepada yang kita sembah. Yang kedua, karena ibadah juga adalah melayani, maka ya kita harus punya sikap seorang pelayan yang memang lebih merendahkan diri kepada Tuhan. Gitu. Bagaimana caranya kita bisa meninggikan Tuhan? Saya ingin bertanya. Apakah kita dengan memuji Tuhan Allah menjadi jauh lebih tinggi? Tuhan kita sembah, kita puji, atau tidak kita puji, tetap tinggi. Tetap betul? tinggi, betul. Kita punya emas nih. Emas mau kita buang, mau kita ambil, itu tetap Nilainya emas. sama. Iya, benar. Itulah Tuhan. Cara satu-satunya supaya kita bisa meninggikan Tuhan adalah kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya, baru Tuhan tinggi. Artinya kita harus merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Karena Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan sebagaimana, Tuhan sudah tinggi dari sana. Iya. Terus yang ketiga adalah bicara tentang kehidupan yang punya hidup yang rasa takut akan Tuhan. Jadi kerangkanya ada 3, penundukan diri, melayani, dan hidup yang takut akan Tuhan. Hidup yang takut akan Tuhan itu bukan berarti Tuhan itu monster ya, bukan ya. Tapi ada rasa hormat yang dibangun. Ada sebuah kekaguman yang membuat kita tuh tidak berani macam-macam lah istilahnya kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang menyenangkan Tuhan. Nah, kalau saya ada pertanyaan lagi nih, Pak. Kan tadi melayani kan? Iya. Sedangkan kalau kita lihat, kalau kita ibadah, yang melayani kan cuma yang pekerja pada saat itu, misalnya petugas multimedia, sound system, singer, petugas ibadah, itu kan melayani. Terus yang jemaatnya melayani seperti apa? Biasanya kan kondisi saat ini kadang-kadang kita ngelihatnya jemaat cuma Betul. jadi penonton aja di itu. Konsumen. Padahal kan Iya. harusnya kita Melayani, aktif. ya. Harusnya kan berarti Betul. kalau yang Pak Teddy jelaskan Betul. bahwa sebagai jemaat pun kita harus aktif gitu. Nah, cara aktifnya seperti apa itu yang kita bisa lakukan, Pak? Ya kita bisa saling melayani sebenarnya dalam arti begini. Ketika kita bicara ibadah adalah sebuah ibadah itu adalah melayani, kan bukan berbicara tentang sesuatu yang eksternal. Seperti saya sudah katakan. Kita punya hati yang mau melayani seperti apa? Unsur seorang pelayan adalah dia harus punya kerendahan hati. Unsur utamanya. Iya dong, namanya seorang pelayan tidak meninggikan diri. Tidak egois, atau lawan katanya adalah altruis. Kalau egois itu kan mendahulukan diri pribadi, kalau altruis itu mendahulukan orang lain. Itu bisa kita lakukan. Ya kalau contoh praktis, misalkan jemaat bisa menyapa, kan melayani ya, bagaimana kabarnya, artinya ada sebuah jaringan relasi. Jadi yang dimaksud dengan ibadah adalah melayani, ibadah itu latreo adalah hidup kita itu harus digunakan untuk melayani Tuhan. Itu yang maksudnya sebenarnya. Hidup kita ini bukan punya kita nih. Ya dong, hidup kita bukan punya kita nih. Jadi apapun yang saya lakukan, apapun yang saya pikirkan, hidup kita adalah sebuah ibadah. Jadi makanya saya katakan ibadah itu adalah sebuah gaya hidup, bukan hanya berbicara di hari Minggu, tetapi dari hari Senin sampai Sabtu dan dirayakan di hari Minggu. Jadi, secara ritualnya seperti itu. Wah, terima kasih nih Pak Teddy Ya, terima kasih Pak Teddy. untuk pemaparannya. Penjelasannya lengkap sekali dan kita jadi lebih mengerti gitu jemaat Tuhan bahwa beribadah yang baik itu seperti apa. Kemudian kenapa tadi apa perbedaannya beribadah di melalui online, misalnya melalui YouTube yang biasanya tanda kutip kita nonton sebenarnya, ya, atau beribadah langsung datang ke tempat ibadahnya. Ternyata memang dari pemaparan Pak Teddy bahwa kita memang harus datang ke tempat ibadahnya, ya terlepas dengan kondisi saat ini ya. Tapi kan sekarang sepertinya gereja-gereja di Indonesia juga udah mulai membuka ya, Pak Joni ya. Jadi udah beberapa
gereja sudah mulai dibuka. Tadinya setahu saya cuman 25 orang, sekarang udah 50 dan mungkin semakin hari semakin dibuka lagi. Jadi kita bisa beribadah bersama-sama secara komunal, Pak ya. Betul. Kalau itu kan makanya kalau misalkan itu dibangun dengan kerangka yang kita bangun, ibadah itu adalah melayani, kita pasti akan mendorong diri kita untuk datang ke gereja. Ibadah itu adalah berbicara tentang penundukan diri. Saya mau karena diperintahkan oleh Tuhan untuk datang ke gereja. Betul. Iya. Oke, sahabat Kompas, sepertinya itu aja hari ini kita mendapatkan pemaparan yang sangat luar biasa dari Pak Teddy. Semoga ini bisa bermanfaat buat sahabat Kompas untuk bisa menjalani hidupnya. Oke, sampai ketemu di pemaparan-pemaparan berikutnya. Stay tune. Ya.